Salam budaya. Pulau Jawa merupakan pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9, melahirkan aneka ragam tradisi, budaya yang melambangkan luhurnya bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah yang panjang membuat bangsa Indonesia selalu berinovasi untuk tetap mempertahankan budaya Nusantara. Candi merupakan bangunan cagar budaya yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, karena candi merupakan salah satu identitas budaya bangsa Indonesia dan juga bukti sejarah peradaban Nusantara. Bersama saya Dewi Sagita akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam tentang Candi Sojiwan. Candi Sojiwan terletak di Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Candi Sojiwan dibangun pada tahun 842 hingga 850 Masehi oleh Raja Dyah Balitung dari Kerajaan Mataram kuno. Candi ini dibangun sebagai penghormatan terhadap neneknya Nini Haji Rakiran Sanjiwono yang beragama Buddha. Bagi kebanyakan orang, mungkin tidak terlalu mengenal dengan candi ini. Bentuknya yang tinggi dan ramping membuat candi ini terlihat seperti Candi Prambanan. Namun, Candi Sojiwan memiliki sejarah yang tak kalah menarik dengan candi-candi lain. Salah satunya yaitu relief yang menceritakan tentang cerita binatang. Cerita ini menyampaikan pesan moral yang sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Relief yang ada di Candi Sojiwan terdiri dari beberapa kelompok, yaitu relief perkelahian dua pria, angsa dan kura-kura, burung garuda dan kura-kura, tikus dan ular, serigala dan wanita, raja dan putri seorang patih, gajah dan kambing, seorang manusia singa, banteng dan serigala, kinara, dan yang terakhir relief singa dan banteng. Saya akan menceritakan sedikit tentang relief dua ekor angsa yang menerbangkan kura-kura. Relief ini melukiskan seekor kura-kura yang dibawa terbang oleh sepasang angsa. Di suatu telaga yang indah bernama Kumudawati, tempat kura-kura bernama Durbudi dan Kacapat tinggal. Mereka bersahabat dengan angsa yang bernama Cak Rangga dan Cak Ranggi. Suatu ketika saat air danau mulai surut dan mengering, berpamitanlah kedua angsa kepada kura-kura. Namun, kura-kura juga meminta untuk pindah bersama mereka. Akhirnya kedua angsa sepakat untuk menerbangkan kura-kura, tapi dengan syarat kura-kura menggigit erat di tengah kayu dan kedua angsa akan menerbangkannya. Sang angsa mengingatkan si kura-kura, jangan sampai kendor menggigit dan jangan sampai kura-kura berbicara sedikit pun. Apabila kura-kura tidak mematuhi peraturan itu, maka tidak akan berhasil usaha itu, dan kura-kura akan mati. Saat mereka melintas di atas perkampungan, banyak penduduk yang terheran-heran dengan pemandangan itu, dan mereka saling berdebat tentang apa yang diterbangkan oleh kedua angsa. Perdebatan itu sampai di telinga kura-kura, dan tersinggunglah kura-kura. Lalu ia berusaha menjawab, baru membuka mulutnya sedikit, lepas dan jatuhlah kura-kura. Orang-orang yang melihat langsung beramai-ramai menangkap dan matilah si kura-kura. Maka pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini yaitu untuk mencapai pada sebuah tujuan, maka perlu mendengarkan dan menuruti setiap nasihat baik yang telah diberikan. Candi Sojiwan sendiri pernah melakukan beberapa kali pemugaran. Hal ini dikarenakan gempa yang melanda Yogyakarta. Karena dari itu, banyak dinding-dinding candi yang mengalami kerusakan. Dan ini sebagai contoh, yaitu pada dinding candi, reliefnya sudah kosong karena digantikan dengan batu polos ketika pemugaran. Untuk mengabadikan relief yang hilang, maka batik merupakan media yang sempurna untuk mewariskan kebudayaan hingga ke generasi selanjutnya. Karena itulah, berbagai relief Candi Sojiwan yang terancam musnah diabadikan dalam berbagai motif yang diberi nama batik Sojiwan. Motif batik Sojiwan diambil dari relief fabel yang ada di Candi Sojiwan dan ornamen yang ada pada bangunan candi.
Tentunya, usaha melestarikan relief ini masih terus dilanjutkan dengan mengadakan pelatihan batik yang bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak dan orang dewasa. Diharapkan pula, Batik Sojiwan dapat menjadi usaha untuk melindungi kekayaan cagar budaya yang perlahan mulai musnah karena termakan oleh zaman. Ya, saat ini dapat Sobat Budaya saksikan bahwa tepat di belakang saya sedang dilakukan perawatan. Nah, perawatan itu sendiri bertujuan untuk membersihkan dan menjaga candi agar tetap terawat. Pembersihan ini dilakukan dengan cara menyikati dinding candi dengan sikat-sikat halus dan juga dengan menggunakan air. Sobat Budaya harus tahu bahwa cagar budaya tidak hanya sebatas melestarikan fisik bendanya saja, melainkan cerita yang terkandung di dalamnya juga perlu kita pelajari. Hal tersebut dilakukan karena cagar budaya merupakan kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Pelestarian dilakukan karena keberadaannya penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah ilmu perkembangan dan kebudayaan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya Dewi Sagita pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Salam budaya.